Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas presentasi sosiologi pertanian dengan judul Sistem Pertanian dan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Gani Iksan dan teman saya. Saya Daul Abdurrahman. Mari kita mulai presentasinya. Yang pertama itu ada hubungan antara petani dan masyarakat. Hubungan antara petani dan masyarakat sangat erat dan saling menguntungkan. Kelompok tani mempererat hubungan antar petani dengan berbagi ilmu, alat, dan solusi masalah pertanian. Masyarakat membantu petani lewat gotong royong saat tanam atau panen, serta pasar lokal untuk jual beli yang adil. Hubungan ini menciptakan solidaritas, akses informasi lebih baik, dan kesejahteraan desa. Selanjutnya, apa hubungan pengaruh terhadap produksi? Hubungan baik antara petani dan masyarakat mendorong gotong royong dalam penanaman, panen, atau pengendalian hama sehingga meningkatkan hasil produksi secara efisien. Relasi ini juga memudahkan pertukaran informasi tentang teknologi pertanian atau bibit unggul dari tetangga dan kelompok tani yang mempercepat adopsi inovasi. Akibatnya produksi tanaman seperti padi atau jagung bisa naik signifikan berkat jejaring sosial yang kuat. Selanjutnya itu bagaimana hubungan antara petani dan masyarakat dapat mempengaruhi produksi dan kesejahteraan petani. Hubungan harmonis dengan masyarakat membuka akses pasar langsung atau melalui perdagangan mengumpul yang saling percaya, sehingga harga jual panen lebih menguntungkan dan pendapatan petani meningkat. Secara keseluruhan ini menaikkan tingkat kesejahteraan dari miskin menjadi sejahtera. Selanjutnya, peran masyarakat dalam pertanian. Bagaimana masyarakat dapat berperan dalam pengembangan pertanian? Masyarakat berperan aktif dalam pengembangan pertanian melalui partisipasi sosial dan pemberdayaan, serta meningkatkan produksi. Dengan gotong royong membangun infrastruktur seperti irigasi dan jalan desa, serta membentuk kelompok tani untuk berbagi pengetahuan yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Ini menciptakan ekosistem pertanian yang kuat melalui pemberdayaan lokal. Peran masyarakat dalam pertanian. Bagaimana masyarakat dapat berperan dalam peningkatan produksi? Masyarakat meningkatkan produksi dengan membantu petani saat tanam panen, pengendalian hama, dan memperkenalkan bibit unggul atau pupuk organik melalui pendampingan. Partisipasi ini mempercepat adopsi inovasi, mengurangi biaya, dan menaikkan hasil panen secara signifikan. Efeknya, produktivitas lahan naik berkat sinergi sosial yang erat. Selanjutnya, sistem pertanian dan struktur sosial. Sistem pertanian dan struktur sosial saling berinteraksi erat, di mana pola produksi pertanian seperti tradisional subsisten atau modern yang insentif dipengaruhi oleh hierarki masyarakat agraris. Sistem pertanian tradisional yang subsisten memperkuat ikatan gotong royong dan kerabat yang egaliter, di mana semua warga saling bergantung untuk tanam panen menjaga soliditas komunitas desa. Sistem pertanian dan struktur sosial. Sebaliknya, sistem modern yang intensif seperti penggunaan traktor, pupuk kimia, dan orientasi pasar global membuat memicunya stratifikasi sosial yang tajam. Karena investasi modal besar hanya mampu dimiliki petani kaya atau korporasi, sehingga struktur sosial bergeser dari komunitas agraris kuat menjadi terfragmentasi dengan ketimpangan ekonomi yang lebih dalam. Misalnya stratifikasi sosial seperti milik lahan besar di atas dan buruh tani di bawah membentuk sistem bagi hasil seperti maro atau martelu, di mana petani kaya mendominasi modal dan alat produksi, sementara petani goreng bergantung pada sewa lahan dan membatasi inovasi teknologi.
Ikatan kekerabatan dan gotong royong dalam struktur egaliter mempercepat tanam panen bersama serta berbagai bibit, meningkatkan efisiensi di desa tradisional, tapi modernisasi memicu individualisme dan migrasi pemuda yang menurunkan tenaga kerja pertanian. Pertanian dan kebudayaan. Pertanian mempengaruhi kebudayaan dan tradisi masyarakat agraris melalui praktek bercocok tanam, membentuk ritual, norma sosial, dan identitas komunitas desa secara turun-temurun. Pengaruh pertanian terhadap kebudayaan di sini menciptakan kebudayaan yang agraris dengan menanamkan nilai gotong royong saat tanam panen, sehingga dapat memperkuat solidaritas sosial, sikap harmonis dengan alam melalui kearifan lokal, seperti contoh pengelolaan irigasi subak di Bali. Siklus musiman panen memunculkan seni, cerita rakyat, dan pola hidup yang lamban berbasis alam menjadikan pertanian sebagai fondasi identitas budaya desa. Selanjutnya, pengaruh terhadap tradisi. Pertanian melahirkan tradisi ritual seperti upacara selamatan panen atau penghormatan leluhur sebelum tanam yang mengintegrasikan kepercayaan animisme dengan pengaruh Hindu-Buddha dalam teknik pengolahan sawah. Pergeseran ke pertanian modern mengerosi tradisi ini dengan individualisme dan eksploitasi lahan, menggantikan gotong royong dengan kontrak formal. Contoh seperti wiwitan di Jawa Barat atau gawai panen padi di Dayak Sekadau, Kalimantan Barat. Kebudayaan dan tradisi masyarakat mempengaruhi pertanian melalui nilai-nilai dan ritual yang membentuk pola bercocok tanam berkelanjutan serta solidaritas sosial petani. Kebudayaan dan tradisi masyarakat dapat memengaruhi pertanian. Kebudayaan agraris menanamkan pandangan sifat harmoni manusia dan alam melalui sistem regulasi. Contoh, Subak di Bali yang mengatur irigasi sawah secara kolektif berdasarkan ajaran Hindu, sehingga menjaga kesuburan lahan dan produktivitas padi tanpa eksploitasi berlebihan. Selanjutnya, tradisi masyarakat yang mempengaruhi pertanian. Tradisi ritual seperti wewitan atau syaren tahun memandu waktu tanam optimal berdasarkan kalender bulan dan doa leluhur, mendorong petani taat pada rotasi tanaman alami yang mencegah erosi tanah. Ini juga membangun motivasi petani melalui syukur bersama, mengurangi konflik lahan, dan melestarikan benih lokal unggul yang tahan lama. Selanjutnya itu ada pertanian dan lingkungan. Pertanian mempengaruhi lingkungan dan ekosistem melalui penggunaan lahan, air, pupuk, serta pestisida yang dapat merusak keseimbangan jika tidak dikelola berkelanjutan. Pertanian yang insentif menyebabkan deforestasi untuk lahan baru, populasi air dari limpasan pupuk kimia yang memicu eutrofikasi, serta emisi gas rumah kaca dari asap traktor dan produktivitas pupuk. Penggunaan pestisida berlebih juga mencemari udara dan tanah, mengurangi kesuburan jangka panjang, serta mengancam kesehatan manusia di sektor area tani. Selanjutnya, pengaruh pada ekosistem. Pertanian monokultur juga bisa menghancurkan habitat alami, menurunkan keanekaragaman hayati dengan memusnahkan serangga bermanfaat, burung, dan mikroorganisme tanah yang vital untuk siklus nutrisi. Erosi tanah diakibat pengolahan berlebih mempercepat degradasi lahan, sementara irigasi berlebihan menimbulkan kekeringan atau banjir lokal yang mengganggu rantai makanan ekosistem sekitar. Bagaimana lingkungan dan ekosistem dapat mempengaruhi pertanian? Lingkungan fisik bertindak sebagai sumber energi utama bagi tanaman. Faktor seperti cuaca, ketersediaan air, dan kualitas tanah menentukan apakah sebuah tanaman bisa tumbuh atau tidak. Perubahan suhu yang ekstrim atau pola hujan yang tidak menentu akibat perubahan iklim dapat menyebabkan gagal panen. Selain itu, topografi lahan mempengaruhi bagaimana petani mengelola irigasi dan mencegah erosi. Tanpa lingkungan yang mendukung, teknologi pertanian secanggih apapun akan sulit membuahkan hasil yang maksimal.
Selanjutnya, pengaruh ekosistem terhadap pertanian. Ekosistem berkaitan dengan hubungan timbal balik antar makhluk hidup yang ada di sekitar lahan tani. Di dalam ekosistem yang sehat, terdapat predator alami seperti burung atau ular yang membantu pengendalian hama tanpa perlu pestisida kimia berlebihan. Selain itu, keberadaan serangga penyerbuk seperti lebah sangat krusial untuk proses pembuahan tanaman buah dan biji-bijian. Jika keseimbangan ekosistem terganggu, maka penggunaan kimia berlebih yang membunuh serangga baik maka rantai makanan bisa rusak, yang pada akhirnya justru meningkatkan serangga hama dan menurunkan hasil produksi secara alami. Selanjutnya itu ada sistem pertanian dan ekonomi lokal. Bagaimana sistem pertanian mempengaruhi ekonomi lokal dan pendapatan masyarakat. Sektor pertanian memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian lokal. Kajian pada Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa sekitar 40% penduduk usia kerja di wilayah tersebut bekerja di sektor pertanian, terutama di kabupaten-kabupaten dengan basis ekonomi perdesaan seperti Lombok Timur, Dompu, dan Bima. Komoditas unggulan seperti padi, jagung, tembakau, dan sapi potong tidak hanya dikonsumsi secara lokal, tetapi juga menjadi andalan dalam perdagangan antar wilayah. Selanjutnya, bagaimana ekonomi lokal mempengaruhi sistem pertanian? Kondisi ekonomi lokal secara langsung menentukan kemampuan petani dalam mengakses input pertanian dan mengembangkan usahanya. Kajian pembangunan ekonomi di Kabupaten Solok menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah harus mampu meningkatkan produksi dengan mengutamakan kondisi maju dan tumbuh cepat serta melakukan penyuluhan maupun peningkatan teknologi pertanian agar mampu meningkatkan perekonomian daerah. Selanjutnya ada pertanian dan kesehatan masyarakat. Bagaimana pertanian mempengaruhi kesehatan masyarakat? Pertanian menyediakan bahan makanan yang dibutuhkan masyarakat untuk hidup sehat. Namun, penggunaan pestisida yang tidak tepat juga dapat berdampak buruk bagi kesehatan petani dan masyarakat. Bagaimana kesehatan masyarakat mempengaruhi pertanian? Jika masyarakat sehat, mereka dapat bekerja secara produktif dengan kegiatan pertanian. Sebaliknya, jika banyak masyarakat yang sakit, maka produktivitas pertanian dapat menurun. Selanjutnya, sistem pertanian dan pendidikan. Bagaimana sistem pertanian mempengaruhi pendidikan dan pengetahuan masyarakat? Daerah pertanian, pendidikan sering berkaitan dengan kegiatan bertani. Anak-anak petani biasanya belajar keterampilan pertanian dan dari orang tua mereka. Selain itu, pendidikan juga membantu petani memahami teknologi pertanian yang lebih modern. Bagaimana pendidikan dan pengetahuan masyarakat mempengaruhi sistem pertanian? Tingkat pendidikan petani memiliki pengaruh besar terhadap adopsi teknologi dan inovasi pertanian. Kajian literatur menunjukkan bahwa petani dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi lebih mudah mengadopsi teknologi pertanian modern seperti precision farming dan smart farming. Perubahan struktur budaya di kalangan generasi muda yang semakin terdidik mendorong mereka untuk lebih selektif dalam memilih pekerjaan, sehingga sektor pertanian perlu bertransformasi menjadi lebih menarik. Selanjutnya ada pertanian dan politik. Bagaimana pertanian mempengaruhi politik dan kebijakan pemerintah? Pertanian merupakan sektor penting dalam perekonomian, sehingga sering menjadi perhatian pemerintah. Sehingga pemerintah membuat berbagai kebijakan untuk mendukung pertanian seperti subsidi pupuk, bantuan alat pertanian, dan program ketahanan pangan. Bagaimana politik dan kebijakan pemerintah mempengaruhi pertanian? Kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi perkembangan pertanian, misalnya kebijakan harga hasil pertanian, subsidi pupuk, pembangunan irigasi, dan bantuan teknologi bagi petani. Selanjutnya, sistem pertanian dan perubahan iklim. Bagaimana sistem pertanian mempengaruhi perubahan iklim? Sistem pertanian berkontribusi terhadap perubahan iklim melalui emisi gas rumah kaca, pengolahan lahan basah atau sawah menghasilkan gas metana atau CH4 yang merupakan salah satu gas rumah kaca. Teknologi mitigasi seperti pengairan berselang, penggunaan varietas rendah emisi, penggunaan bahan amelioran, pemupukan secara berimbang, dan integrasi tanaman padi ternak efektif
menurunkan emisi gas rumah kaca di lahan sawah tada hujan. Bagaimana perubahan iklim mempengaruhi sistem pertanian? Perubahan iklim memberikan ancaman nyata terhadap produktivitas pertanian Indonesia. Dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian meliputi penurunan produktivitas dan produksi padi dan jagung khususnya akibat skenario Sresa 2 yang dapat menurunkan produksi hingga 9-15% pada tahun 2050 di beberapa wilayah. Kesimpulannya, sistem pertanian memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan masyarakat. Pertanian tidak hanya berperan dalam menyediakan kebutuhan pangan, tetapi juga mempengaruhi aspek sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, pendidikan, kesehatan, serta kebijakan pemerintah. Hubungan yang baik antara petani dan masyarakat dapat meningkatkan produksi pertanian, kesejahteraan petani, dan ketahanan pangan masyarakat. Selain itu, berbagai faktor seperti struktur sosial, kebudayaan, kondisi lingkungan, perkembangan pendidikan, kebijakan pemerintah, serta perubahan iklim juga sangat mempengaruhi keberhasilan sistem pertanian. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara petani, masyarakat, dan pemerintah untuk menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini ada sumber yang kami dapatkan. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.